hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar. Dengar, Bu. Dengar, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan semuanya, salam kenal. Saya Fajria Salihah. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Kimia Dasar kelas B. Nah, untuk kelas B sendiri, dosennya ada 3 untuk yang mengampu mata kuliah Kimia Dasar. Ada Ibu Putri dan juga Ibu Fauza. Ibu Putri dan Ibu Fauza sudah bergabung belum ya? Sudah, Bu Fajria. Ya, Assalamualaikum. Sudah ada ya Ibu Putri dan Ibu Fauza. Hari ini kita akan perkenalan dulu ya sama penyampaian ruang lingkup perkuliahan. Saya izin share screen. Nah, sudah terlihat ya di layar kalian? Sudah, Ibu. Oke, nah untuk mata kuliah kimia dasar sendiri, untuk kelas B, dosen pengampunya tadi ya Ibu Putri, saya dan juga Ibu Wahdiatul Fauza. Mungkin kalian baru lulus ya, masih anget kali ya pelajaran kimianya. Kalau saya sih udah banyak lupanya. Jadi nanti kita sama-sama belajar bareng-bareng ya. Nanti saat perkuliahan, kalau misalnya ada yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang telah kalian pelajari sebelumnya, boleh disampaikan, nanti kita saling sharing pengalaman kita kayak gitu. Nah, aduh, cuma ada foto saya di sini. Jadi dosen pengajar itu tadi ya saya, Bu Putri dan Bu Fauza, ini kontak dan email kami. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan terkait perkuliahan, atau misalnya mengenai penilaian dan lain sebagainya, bisa hubungi kami. Kemudian karena kami adalah tim teaching, jadi nanti untuk perkuliahan di minggu-minggu selanjutnya, pengajarnya itu hanya salah satu dari kami. Misalnya untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga akan diampu oleh saya. Jadi nanti PJ mata kuliahnya bisa menghubungi dosen yang menjadi dosen pengampu di pertemuan tersebut. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih kalian harus belajar kimia lagi sebelum masuk belajar tentang gizi lebih dalam lagi gitu? Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Menyatakan pendapat kenapa ya kita perlu belajar kimia lagi? Ada yang mau sharing? Ayo, saya pilih deh satu, mau nanyain pendapatnya. Willy, silakan Willy. Kenapa menurut Willy kita harus belajar kimia lagi nih di gizi? Karena ilmu gizi itu kaitannya erat banget sama kimia, karena kan gizi itu kan seputar makanan, dan makanan itu adalah zat kimia, jadi makanan itu akan diolah menjadi zat kimia yang dapat kita serap di tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, kan itu unsur-unsur kimia, Bu. Jadi harus mempelajari kimia juga. Oke, sama ya kayak yang saya tulis di PPT ya. Tapi makasih banyak Willy. Kemudian ada lagi nggak nih yang mau sharing? Kira-kira kenapa ya kita harus belajar kimia di gizi ini? Ada yang mau share? Jehan mungkin? Jehan, menurut Jehan gimana? Ibu izin. Setuju sama kayak Willy, Bu. Terus Jihan juga menambahkan, karena kimia itu erat dengan kehidupan sehari-hari gitu, Bu. Apa yang kita lakukan pasti berhubungan dengan kimia. Contohnya ketika makan, terus juga dalam minum gitu juga, Bu. Oke, makasih Jehan. Nah, sekarang Marsha ya, Marsha mau sharing, silakan. Iya, Bu, izin menambahkan juga. Kan gizi itu zat-zat komponen dalam pembangun tubuhnya manusia. Dalam rangka untuk memperbaiki sama mempertahankan jaringan-jaringan tubuh yang ada di manusia itu kan, Bu. Jadi kimia di dalam kimia itu kan terkait dengan makanannya itu sendiri. Di makanan itu sendiri kan memiliki zat. Nah, zat-zat itu kan biasanya tuh mengandung asupan-asupan gizi itu sendiri buat ya memperbaiki jaring-jaringan itu sendiri, Bu.
Oke, Makasih makasih juga banyak. Iya, makasih banyak ya Marsha, Willy, dan Jehan atas pendapatnya. Nah, sebenarnya secara umum yang kalian sampaikan itu udah benar gitu, karena kimia ini adalah erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kaitannya dengan gizi, makanan sendiri itu adalah memiliki komponen bahan-bahan kimia yang yang diperlukan oleh tubuh, ya kan? Contohnya itu ada karbohidrat, protein, lemak, nah serat juga. Kemudian selain itu seperti vitamin dan mineral juga tersusun atas senyawa-senyawa kimia begitu. Dan kimia ini selain tentang senyawa kimia yang terkandung di dalam makanan, ada juga ketika kita misalnya melakukan pengembangan produk makanan. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan kimia. Jadi gimana caranya agar kita bisa membuat produk makanan dengan komposisi zat gizi yang baik, tapi tidak menghilangkan cita rasanya, atau misalnya tampilannya menarik dan lain sebagainya. Nah, itu juga ilmu dasarnya adalah dari kimia, kayak gitu. Jadi itulah kenapa kimia ini harus dipelajari dulu oleh kalian sebelum kita mempelajari ilmu gizi lebih dalam. Sebenarnya untuk mata kuliah kimia dasar ini nggak beda jauh dengan yang udah kalian pelajari di SMA. Jadi kita mungkin sifatnya seperti mereview kembali gitu. Mereview kembali mata kuliah kimia, mata pelajaran kimia yang sudah kalian dapatkan di sekolah kemarin. Cuma bedanya kalau di sekolah kemarin itu kalian belajarnya selama 3 tahun gitu. Nah, kalau di sini selama 1 semester aja. Jadi mungkin akan lebih padat ya, atau mungkin akan lebih luas lagi yang dipelajari nantinya begitu. Nah, ini deskripsi singkatnya tentang perkuliahan ini. Mata kuliahnya tadi membahas dasar-dasar ilmu kimia. Cakupannya itu ada sejarah ilmu kimia, atom, sistem periodik, unsur, molekul, dan stoikiometri. Lalu membahas tentang konsep larutan, konsep kesetimbangan kimia, konsep kinetika reaksi, dan kimia karbon. Nah, sebenarnya ini udah kalian pelajari kan ya semuanya di SMA kemarin. Jadi mungkin pada masih ingat, jadi kita mungkin yang lupa-lupa sedikit, kita hanya akan mereview kembali, terus yang masih ingat nanti semoga nilainya bisa dipertahankan kayak gitu ya. Nah, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan perincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kalau 2 SKS teori, artinya nanti kalian akan mendapatkan perkuliahan selama 100 menit setiap minggunya. Jadi setara dengan 2 jam atau pelajaran. Kalau 1 SKS praktikum itu setara dengan 170 menit gitu. Jadi nantinya setiap minggu kalian akan melakukan praktikum selama 170 menit gitu. Kurang lebih 3 jam ya, 3 jam kurang. Nah, kemudian ini adalah materi perkuliahannya. Kita akan ada 16 pertemuan totalnya, 16 pertemuan, 7 pertemuan untuk sesi UTS, terus dilanjutkan UTS, kemudian 7 pertemuan sesi UAS, dan selanjutnya diakhiri dengan UAS gitu. Di sini ada inisial dari dosen pengajarnya. Jadi untuk minggu pertama ini nanti dengan saya dan Ibu Putri sebenarnya bertiga sih kalau pertemuan pertama ini. Nah, untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga oleh saya, 4 dan 5 Ibu Putri, 6 dan 7 Ibu Fauza gitu. Jadi nanti untuk PJ mata kuliahnya bisa memfollow up dosen yang bertanggung jawab pada mata kuliah di minggu tersebut, pada materi di minggu tersebut gitu. Jadi misalnya untuk menanyakan tentang Ibu untuk materi molekul besok jadwalnya apakah sama atau tidak kayak gitu. Nah, itu yang di follow up adalah dosen yang bertanggung jawab di sini, oke? Jadi kalian nggak usah bingung nanti harus menghubungi dosen yang mana gitu. Terus sistem penilaiannya, kita mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama itu kehadiran. Jadi kehadiran itu minimal 80%. Bukan berarti 20%-nya kalian boleh tidak hadir, tapi kalian harus ada syarat yang harus kalian berikan. Misalnya kalau misalnya kalian tidak hadir, kalian menyertakan kalau sakit menyertakan surat sakitnya. Atau misalnya ada izin mau melakukan vaksin, jadi pokoknya kalian harus menginformasikan dulu kepada dosennya dan menjelaskan alasan kenapa kalian tidak bisa hadir. Jadi bukan berarti kalian nggak hadir suka-suka kalian gitu, bebas. Pokoknya kan masih ada jatah nih 20% nggak masuk kuliah kayak gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Kemudian praktikum 30%. Nah, tadi kan ya setiap minggu itu kalian akan melakukan praktikum. Nah, praktikum ini berkontribusi terhadap nilai akhir kalian sebesar 30%.
Jadi dia kontribusinya tuh sama dengan nilai IPS dan juga UAS kalian. Cukup tinggi ya, sepertiga dari nilai kalian ini dinilai dari praktikumnya. Jadi diharapkan untuk praktikum, nanti kalian dapat mengikuti kegiatan praktikum dengan baik, terus melakukan tugasnya juga dengan baik, kayak gitu. Dan ini format penilaiannya. Jadi 10% itu kehadiran, 30% praktikum, 30% UTS dan 30% UAS ya. Untuk proporsi praktikum, UTS dan UAS itu sama-sama 30% dan 10% ini dari kehadiran. Terus ada tugas atau enggak, Bu? Itu nanti tergantung dosennya. Karena nanti mayoritas tugas akan diberikan saat praktikum. Tapi jika dosen memberikan tugas ketika UTS atau UAS, itu juga mungkin akan jadi nilai tidak terstruktur ya, akan menjadi tambahan nilai bagi kalian kalau kalian mengerjakan dengan baik begitu. Bisa jadi pertimbangan oleh kami. Kalau ini adalah tabel konversi nilainya, kalian akan mendapatkan nilai A jika nilai akhir kalian itu 92 sampai 100. Itu tinggi banget ya, 92. Saya sih nggak mengharapkan kalian mendapatkan nilai yang bagus semua, tapi saya mengharapkan kalian bisa mengambil full SKS setiap semester gitu. Jadi kalian bisa mulai memperhitungkan nih, minimal harus mendapatkan nilai apa ya biar saya bisa ambil SKS full setiap semesternya kayak gitu. Terus, oke, mungkin pembukaan dari saya sekian. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait perkuliahan kimia gitu? Ada yang membingungkan atau gimana? Silakan, Husna. Bu, kalau izin bertanya sebelumnya, Bu, kalau misalkan Husna lagi vaksin, terus Husna bawa HP-nya, masih boleh nggak, Bu? Boleh, kamu tetap bisa join. Jadi kamu mungkin bisa menginfokan ke dosennya, Ibu mohon maaf, saya sedang vaksin, jadi tidak bisa on cam, namun saya akan tetap mengikuti perkuliahan dengan baik, kayak gitu. Misalnya, boleh asalkan kamu memberikan info ke dosennya ya. Oke, ada Terima lagi? kasih, Bu. Iya, ada lagi ingin bertanya? Jelas ya, mungkin kalau kimia kalian masih, udah jago nih, jadinya nggak terlalu penasaran ya kalau tentang kimia. Masih pada ingat kayaknya. Gitu. Oke, kalau untuk PJ mata kuliah kimia ini siapa ya dari kelas B? Ya, Bu. Salsa ya? Salsa akan menjadi PJ di kelas B. Saya assign dulu ya di spot. Saya set sebagai KM. Mungkin dari Ibu Fauza dan Ibu Putri ada yang ingin ditambahkan dulu. Ibu Fauza. Mungkin Ibu Putri. Mungkin kalau saya mau menambahkan ini aja ya, kalau di teori kimia dasar, kedengaran suara? Teori kimia dasar ini akan ada 2 penugasan. Jadi yang satu saat sebelum UTS, satu lagi saat sebelum UAS, gitu ya. Kemudian untuk spot, kalian udah masuk ke spot semua? Saya izin share screen ya. Bentar. Kalian udah masuk ke semua? Belum, Ibu. Belum. Halo? Belum, Ibu. Siapa yang belum? Saya lihat di daftar mahasiswa ya, kelas B. Iya. Belum masuk ya. Sinyal ekornya. Terlihat di sini?
Soalnya Najwa sudah di-set KM sebagai ketua di Kimdas. Tapi di sini udah semua sepertinya. Ya, nanti untuk materi dan penugasan segala hal untuk berkenaan dengan teori kimia dasar akan kami posting di spot ini ya. Jadi kalian harus bisa mengakses spotnya, dicoba dulu mengakses spot UPI. Ini belum saya masukin sih materinya, nanti setiap materi dan nanti akan saya monitoring setiap pertemuan. Kami monitoring setiap pertemuan untuk BAP-nya dan penugasannya ada di sini semua. Ada pertanyaan? Atau ada yang belum bisa mengakses spot? Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk spot? Ada yang belum bisa mengakses spot? Udah lagi pada nyoba ya? Iya, Ibu lagi nyoba. Oke. Kalau kemarin untuk mata kuliah yang dasar ilmu gizi, bisa pakai spotnya? Bisa, Bu. Bisa ya? Ya, coba dicek dulu. Untuk yang kimia dasar ini, sudah kami input pertemuannya sampai pertemuan ke-14 gitu. Sudah ada penjadwalannya. Jadi nanti kalian bisa cek kira-kira pada pertemuan ini nanti materinya tentang apa dan pelaksanaannya itu tanggal berapa begitu. Kemudian untuk perkuliahannya kemungkinan akan menggunakan Zoom dari Prodi ya. Jika nanti ada perubahan akan kami infokan ke Salsa berarti ya sebelum perkuliahan begitu. Oke. Kemudian ada tambahan nggak nih dari Ibu Fauza? Tadi Ibu Fauza belum perkenalan ya? Kayaknya udah kenal ya kalau sama Bu Fauza ya, karena sudah masuk di dasar ilmu gizi. Oke. Nah, karena hari ini perkuliahannya kan baru ini aja ya, kita baru pemaparan tentang kontrak perkuliahan begitu. Masuk kita lanjutkan aja ke praktikum. Jadi nanti kalian jam 1 tidak perlu masuk kelas praktikum lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk minggu depan karena sudah mulai masuk materi, maka nanti kuliahnya sesuai dengan jadwal begitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu mengenai kuliah kimia dasar teorinya? Atau ada yang mau sharing-sharing? Tidak ada. Izin bertanya, Ya, mangga. kalau untuk prakteknya nanti kimia dasar seperti apa ya, Bu? Kalau boleh tahu gambarannya. Nanti akan saya jelaskan. Kebetulan untuk praktikum kimia dasar di pertemuan pertama saya yang akan mengisi. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Ya, Syafira. kalau untuk referensi bukunya, buku apa aja ya Bu untuk kimia dasar? Sebentar saya buka dulu ya. Baik Bu.
Kami di sini menggunakan rujukan dari Chang'er. Ada versi bahasa Inggrisnya, ada versi bahasa Indonesianya, itu prefer kalian lebih suka yang mana. Tentang kimia dasar, konsep-konsep inti dari kimia dasar. Kemudian ada dari Sastro Hamijoyo tahun 2018, judulnya Kimia Dasar yang mengeluarkan UGM Press. Kemudian ada Sulastri dan Ramadhani. Nanti enaknya gimana ya? Saya kopiin aja kali ya di chat. Kalian bisa unduh. Ada beberapa yang bisa diunduh di gratis gitu ya. Silakan, ada di chat. Yang Chang ini biasanya sih free ya, bisa diakses, free akses. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Atau kita yang nanya aja nih, satu-satu. Oh, nggak siap ditanya? Nanti ya, belum. Sudah? Kita mau langsung lanjut praktikum atau mau istirahat dulu? Berapa menit gitu? Prefer yang mana? Langsung aja Ibu. Langsung aja, Bu. Boleh langsung aja, Ibu. Oke. Nanti yang share screen, nah, tolong yang share screen Ibu Fajria, saya yang akan berbicara. Oke, kita mulai. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai praktikum pertemuan pertama kimia dasar. Ini yang kelas D, dosennya sama ya. Nah, next. Saya izin ini ya, off cam, soalnya sinyalnya agak jelek di sini. Jadi sambil saya ngomong, jadi ada suaranya doang, nggak ada mukanya. Ya, jadi untuk praktikum ini ada 14 pertemuan, 1 UTS, 1 UAS. Ini akan dibagi materinya ke 3 dosen yang tadi. Untuk pertemuan pertama mengenai pengenalan laboratorium, ini akan kita bahas hari ini penjelasan jadwal dan tata tertib praktikum, pengenalan alat dan bahan, kemudian penentuan PJ praktikum dan pembagian kelompok. Jadi satu kelompok masing-masing sekitar 5 atau 6 orang. Jadi satu kelas ini akan ada sekitar 8 kelompok ya. Kemudian minggu depan Ibu Fajria yang akan mengisi tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Next sampai pertemuan 3 sampai pertemuan 6 adalah saya. Kemudian pertemuan 7 Ibu Fauza. Kemudian UTS. Setelah UTS, Ibu Fauza mengisi pertemuan 9 hingga 11. Lanjut pertemuan 12 hingga 14 itu Ibu Fajria lagi. Dan pertemuan 15 tentang spektrofotometer adalah saya. Selanjutnya UAS. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai penjelasan jadwal dan tata tertib praktikum, kemudian penentuan PJ praktikum dan pembagian kelompok, dan masuk ke materi mengenai pengenalan alat dan bahan. Nah, yang pertama adalah jadwal praktikum, yaitu setiap Senin pukul 1 ya, sampai 15.50. Nah, ini dapat disesuaikan dengan dosen yang bersama. Ini maksudnya ini adalah misalkan ya, kalau misalkan, ini mah saya ya, kalau saya prefer setelah teori lanjut ke praktikum. Karena memang ada, gimana ya, saya ada kuliah juga, jadi kita sama-sama mahasiswa ya. Jadi kebetulan jam 2 setiap Senin itu saya juga ada kuliah. Jadi kalau bisa sih nanti setiap Senin di pertemuan yang bagian saya ya, jam 10 sampai 10.20 sampai jam 2 itu kita kalau bisa dilanjut dari digabung teori dan praktikum. Enggak digabung sih, maksudnya setelah teori langsung praktikum. Gimana? Ada yang mau gimana ya? Apa ada yang tidak setuju gitu? Paling nanti dikasih waktu sekian menit sih untuk sholat ya.
untuk isoma? Paling setengah jam gitu. Gimana? Boleh, Ibu. Boleh? Ya, Boleh, terima Boleh. kasih. Boleh, Ya, Ibu. terima kasih ya. Boleh, Bu. Ini khusus untuk saya. Mungkin kalau dosen-dosen yang lain mungkin nanti akan dibahas saat ya. Nah, kemudian ini ada penanggalan. Ini perkiraan ya. Bisa saja disesuaikan kalender akademik UPI ya. Jadi UTS itu tanggal 25, UAS itu tanggal 27. Kemudian bentuk pembelajarannya ada sinkronus dan asinkronus. Ini bentuk pembelajaran yang ada ketika zaman pandemi ya. Nah, sinkronus itu kuliah tatap muka, Zoom atau Google Meet, ada juga video pembelajaran. Kebetulan kemarin untuk pertemuan 1 dan 2, saya dan Ibu Kaprodi, Bu Syifa, sudah membuat video pembelajaran. Kebetulan untuk pertemuan ini tentang pengenalan alat dan lab yang mengisi video pembelajaran adalah Ibu Syifa ya, Bu Syifa. Untuk minggu depan, kesehatan dan keselamatan kerja itu ada video pembelajaran saya yang mengisi gitu. Jadi kalian bisa nonton video tersebut. Sudah dipasang di channel YouTube ya, Prodi Gizi FPOK UPI. Kemudian yang asinkronus itu self-direct learning melalui Spot UPI atau Google Classroom. Nah, kebetulan untuk Spot UPI itu hanya kita ini hasil diskusi dengan tim teaching. Spot UPI itu digunakan untuk teori saja, jadi biar nggak pusing ya. Teori, kemudian untuk praktikum, khusus praktikum seperti ada materi atau video pembelajaran atau ada penugasan, misalkan assign laporan gitu ya kan, nanti kita akan bahas mengenai laporan, itu akan segala hal mengenai praktikum akan diberikan di Google Classroom. Kalian bisa klik ini aja nanti ya, nanti saya akan share PowerPoint-nya, kalian bisa link ke Google Classroom ini di join ya, Classroom-nya. Atau mungkin nanti di grup WA saya akan share. Next. Ini tata tertib praktikum. Jadi tadi ada yang nanya ya, siapa tadi yang nanya ya? Gimana sih metode pembelajaran gitu ya, kan tadi sudah dibahas sinkronis dan asinkronis. Jadi karena memang semester ini masih daring ya 100%, masih daring 100%, jadi kita mengusahakan semaksimal mungkin praktikum bisa tersampaikan via Zoom atau Google Classroom. Nah, ini kalau tata tertib praktikum yang saya tuliskan di PowerPoint ini adalah tata tertib praktikum luring. Kalau kalian kuliah langsung ya di lab gitu. Kalian bisa baca, ini mungkin saya cantumkan sebagai ancang-ancang kalian, misalkan takutnya nanti semester 2 atau beberapa bulan kemudian sudah bisa luring gitu ya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Itu dibaca ya, seperti tata tertib praktikum pada umumnya. Nah, ini PJ praktikum siapa ya? Salsa kan teori nih. Bilkis, Bu. Bilkis. Bentar. Saya tulis dulu. Praktikum Bilkis. Mana Bilkis? Boleh ngomong? Saya mau lihat mukanya. Iya, Bu. Oh ya, Ini. kelihatan. Ya, oke. Bilkis. Jadi PJ praktikum kimia dasar kelas B adalah Bilkis. Ini saya sudah bagi-bagi kelompoknya. Insya Allah sih sudah merata. Maksudnya merata tuh antara distribusi antara laki-laki dan perempuannya. Jadi nggak ada laki-laki yang satu kelompok lebih dari satu gitu ya. Karena memang komposisinya jauh lebih banyak perempuan ya. Ini kok nggak kebuka ya? Sebentar. Nah, silakan dilihat nama sendiri dulu aja. Ini
kalian sekelompok akan selama 1 semester ini ya. 1 semester ini kalian akan sekelompok dengan orang-orang yang ada di layar sini sesuai dengan kelompoknya. Jadi ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Yang cowok-cowok betul kan? Nggak ada yang satu kelompok lebih dari 1. Jadi ada beberapa juga yang memang nggak ada laki-lakinya. Ya Wayahna, ada gimana lagi ya? Sudah? Ada yang mau protes? Aduh, Bu, saya sekelompok sama mantan. Ada nggak? Bu, aduh, saya sekelompok sama musuh bebuyutan. Jangan ya. Jangan. Jadi kalau bisa kalian memang kompak ya di kelompok ini, karena memang pelaporan praktikum kimia dasar ada lumayan banyak. Sudah? Nggak ada yang mau bertanya sampai sini? Ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi tugas laporan itu ada 5 ya. Jadi kan ada 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Nah, untuk pertemuan 1 dan 2, termasuk sekarang ya, karena nanti kita akan masuk ke materi, itu sudah masuk ke nanti bahan laporan, materi laporan. Nah, laporan pertama itu materinya pertemuan 1 dan 2, untuk laporan 2 pertemuan 3 sampai dengan 6. Untuk laporan ketiga itu ada hanya pertemuan 7, laporan 4 pertemuan 9 sampai 11, laporan 5 pertemuan 12 sampai dengan 14. Untuk pengumpulannya atau deadline-nya, untuk laporan 1 itu karena materinya 1 dan 2 dikumpulkannya sebelum masuk ke pertemuan 3. Jadi misalkan kita kan Senin nih praktikum jam 1 atau hari Senin lah ya, sebelum hari Senin. Jadi deadline-nya gini aja, deadline-nya Minggu jam 12 malam gitu ya. Setuju nggak? Ya, Minggu jam 12 malam. Ya, jadi setiap Minggu jam 12 malam sebelum masuk ke pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelaskan ya. Oke, next. Nah, ada juga mengenai ujian praktikum. Jadi, serunya sih kalau praktikum tuh luring ya, ujian praktikum, tapi karena memang kondisi tidak memungkinkan, jadi ujian praktikum itu berupa mengerjakan soal-soal saat UTS itu mengerjakan soal di UTS dan UAS. Mengerjakan soal UTS dan UAS di Google Form, via Google Form nanti kita akan share saat ujiannya. Kemudian next. Udah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke materi. Atau ada yang mau apa ya? Yang mau diceritakan? Tidak ada? Oke, kita masuk ke pengenalan laboratorium. Jadi ini lebih ke alat dan bahan ya. Next. Laboratorium. Laboratorium adalah suatu bangunan berupa ruangan tertutup atau terbuka. Jadi bisa tertutup, bisa terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan sesuai dengan bidang keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, pengujian, kalibrasi, dan lain-lain. Karena ini praktikum kimia dasar, pasti kita menggunakan lab kimia ya. Lab kimia itu adalah ruangan pengujian zat-zat kimia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Coba kuantitatif sama kualitatif bedanya apa? Tahu lah ya. Di kuantitatif itu yang berhubungan ya, yang ada perhitungannya ya. Jadi kuantitas ya. Kalau kualitatif itu hanya kualitas. Jadi kalau misalkan kita membayangkan pengujian-pengujian di lab kimia, misalnya kayak uji nyala, kemudian tes-tes yang hanya menggunakan tabung reaksi yang dikasih reagen tertentu berubah warna gitu ya, itu biasanya kualitatif namanya. Kalau yang kuantitatif itu seperti titrasi,
dan lain-lain spektro yang akhirnya kita akan menghitung suatu kadar zat-zat di atau kadar zat di suatu bahan misalkan gitu. Kemudian ke lab kimia itu ada namanya kimia analitik, ada kimia organik, kimia anorganik. Jadi macam-macam ya sebenarnya. Kita membahas tentang persyaratan minimal lab. Jadi untuk lab itu bagusnya itu bangunannya kokoh dan ventilasinya harus cukup. Bahaya ya kalau misalkan ada lab yang ventilasinya tidak cukup. Kemudian ya, lab itu harus memiliki tata ruang yang baik. Jadi ada standarnya lah. Ada standarnya. Makanya sekarang itu UPI itu sedang mengusahakan laboratorium itu berstandar internasional karena memang ada standarnya. Itu yang ISO itu namanya ISO. Kemudian ada prosedur keselamatan yang sesuai. Biasanya sih ada jalur evakuasi ya, stiker-stiker jalur evakuasi, kemudian ada titik kumpul, kemudian ada juga alat pemadam kebakaran. Kemudian ada fasilitas laboratorium, seperti listriknya harus bagus, airnya harus bagus, meja praktek, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa atau jumlah praktikan, kemudian ada lemari asam, dan tadi ya ventilasi yang baik. Kemudian peralatannya juga harus berfungsi, makanya harus harus dipelihara lah, dikalibrasi sesuai dengan alat tersebut gitu. Kemudian ada reaksi yang cukup baik. Reaksi yang cukup baik, ini reaksi nanti kita bahas akan ada macam-macam bahan reaksi ya. Tergantung kemurnian dan penyimpanannya harus sesuai dengan sifat bahan kimia tersebut. Karena bisa berbahaya kalau penyimpanannya tidak sesuai. Seperti misalkan ada bahan kimia yang mudah meledak, didekatkan dengan, kan nggak boleh ya, bahan kimia yang mudah meledak berdekatan dengan bahan kimia yang mudah teroksidasi. Itu bisa, kalau ada kecelakaan bisa berlipat-lipat bahayanya, karena kan udah mau meledak, teroksidasi, makin gede gitu ya bahayanya kalau misalkan ada kebakaran. Itu penyimpanannya harus sesuai dengan standar. Kemudian yang paling penting adalah label atau etiket bahan reagen tersebut. Itu tidak boleh bahan-bahan kimia disimpan tidak ada labelnya. Dan biasanya sih ada tanggal masuk si bahan itu, kemudian ada tanggal kapan dia kadaluarsa biasanya. Terus ada SDM yang berpengetahuan dan keterampilan yang baik, biasanya ada laboratorium ya. Tapi kalau lengkapnya ada ketua laboratorium, ada asisten lab, ada pengawas, dan ada pekarya atau laboran disebutnya, laboran. Kemudian ada metode pengujian yang terstandar ya, jadi yang sudah standarisasi, kemudian literatur yang sudah terstandar. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan yang jelas dan akurat. Nah ini mudah-mudahan sih kita bisa secepatnya luring mungkin. Kalau memang labnya juga sudah siap ya. Itu biasanya kalau luring, pasti kita menerapkan mahasiswa nih sebelum masuk ke laboratorium praktikum harus bikin namanya pre-lab. Pre-lab itu jadi seperti kalian itu menuliskan prosedur kerja mengenai praktikum yang akan dilakukan pada hari itu. Jadi nggak bisa kalau praktikum kita nggak tahu mau ngapain hari ini. Jadi sebelumnya kita harus belajar dulu, harus mengetahui dulu apa yang akan dilakukan saat praktikum nanti di hari ini gitu misalkan. Dan juga nanti setelah itu akan ada seperti jurnal-jurnal. Jadi saat praktikum akan ada pencatatan mengenai hasil-hasil praktikum yang nantinya itu akan digunakan sebagai materi pembuatan laporan nanti gitu. Next. Sebelum kita beralih ke bahan kimia, ada yang mau disampaikan? Atau dari Ibu dosennya? Udah cukup, Bu. Iya. Ada nih kalian?
Atau mau sharing mengenai dulu, pasti pernah praktikum juga kan ya di SMA? Atau ada yang dari SMK nggak di sini? SMK kimia gitu? Atau Ada, Bu. SMK? Siapa? Nggak ada? Aku Ada, SMK, saya, Bu. Bu. SMK. Saya SMK. SMK apa, Rista? Perawat Ibu. Kesehatan. Pasti praktikum gitu juga kan, sama ya? Iya, tapi kimianya Eh, cuma di kelas 10 aja, Ibu. Oh, kelas 10. Nggak jauh beda kan, sebelum praktikum pasti bikin kayak pre-lab gitu, ya nggak? Enggak, Atau, Ibu. Kalau di oh saya enggak mah ya? ini, Bu, disebutnya jurnal, Bu, paling, Bu. Oh iya, jurnal ya, iya. Memang namanya selain pre-lab itu jurnal. Karena itu sebenarnya untuk mengantisipasi sih, kalau misalkan mahasiswa masuk ke lab itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu mau ngapain, nanti akan lama ke praktikumnya. Jadi banyak ngahulengna lah kata orang Sundanya mah. Jadi kayak kita tuh masuk praktikum ya harus siap gitu dengan segala prosedur kerja, dengan segala alat pelindung diri, jas labnya harus rapi. Kemudian bawa biasanya sih kalau di lab kimia disuruh bawa sarung tangan karena kan bermainnya dengan lemari asam ya, sarung tangan, kemudian masker yang pasti ya masker, kemudian ada beberapa juga yang suruh bawa lap sendiri karena kan memang di meja kerjanya pasti takutnya ada tumpahan-tumpahan bahan kimia gitu. Ada lagi yang mau sharing tentang praktikum sebelumnya yang pernah dilakukan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau misalkan ada pertanyaan langsung di-cut aja ya, nggak apa-apa. Ibu gitu langsung bilang gitu aja. Saya nggak akan marah kok. Nggak akan Baik. pundung ya. Ya, Bu. Bahan kimia, sekarang kita masuk ke regen atau bahan kimia. Jadi sebelum memulai bekerja di lab kimia, kita harus tahu tentang jenis-jenis bahan kimia yang harus dikuasai. Jadi biasanya berdasarkan dari MSDS, jadi Material Safety Data Sheet itu jadi standar mengenai sifat-sifat bahan kimia. Bahan kimia dibedakan menjadi 3 jenis, bahan kimia padat, cair, atau gas. Misalkan, ada mau ngasih contoh nggak? Bahan-bahan kimia padat, cair, atau gas? Ada yang mau memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, mangga, Willy. Kalau padat itu seperti meja, pokoknya yang padat molekulnya meja atau kayu, kursi. Kalau cair ya air, sirup. Kalau gas kayak oksigen, nitrogen, dan sebagainya. Oke, ada lagi? Makasih, Willy. Ada lagi? Tidak ada? Ayo. Saya tuh suka nanya orangnya, terus suka saya catat namanya, biar ada tambahan nilai. Nggak ada? Oke, kalau gitu. Ada? Ayo, jangan ragu-ragu. Nah, jadi yang saya bahas mengenai di bahan kimia di sini adalah beberapa tadi benar ya, Willy. Yang gas seperti oksigen, nitrogen, yang cair tadi air ya. Tapi lebih tepatnya itu bahan kimia dalam konteks di sini adalah konteks bahan kimia regen ya, maksudnya si reaksi kimia gitu, reaksi kimia. Misalkan kalau padatan itu kita bilang itu NaOH lah, NaOH padatan kan biasanya bentuknya kayak padatan kayak choco chip tapi warnanya putih gitu, kebayang nggak? Choco chip, cuman dia warnanya putih. Nah, itu padatan, ada NaOH padatan. Kalau cair biasanya sih kayak contohnya H2SO4 atau asam sulfat. Asam sulfat, kemudian kalau gas tadi betul ya, oksigen, nitrogen, misalkan. Kemudian ada bahan-bahan kimia berdasarkan kualitas. Ada tiga jenis, ada yang teknis, ada proanalisis, ada material referensis. Kalau yang teknis itu adalah bahan kimia yang dia biasanya sih nggak baru banget atau dia apa ya sudah pernah digunakan atau memang dia beda dengan proanalisis. Kalau proanalisis itu benar-benar baru dan dia sudah apa ya reaksinya yang ya kalau kalian beli baru lah ya, beli baru dan dia kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang teknis gitu.
Kalau yang material referensis itu sama kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang teknis, hanya saja dia sebagai reaksi pembanding biasanya. Nah, kalau bekerja dengan bahan-bahan kimia ini, usahakan hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, jangan mencicipi. Siapa juga yang mencicipi atau mencium bahan kimia, kecuali ada perintah khusus. Kemudian hati-hati kontak dengan bahan kimia karena dapat bereaksi langsung dengan kulit, apalagi beberapa bahan kimia yang reaksinya pekat ya. Jadi kalian kebayang nggak kalau misalkan buka botol kimia, kalau mau mencium baunya itu nggak boleh langsung hidungnya dia nyamperin si botol itu, nggak boleh ya. Jadi harus pakai tangan, kayak dikibas-kibaskan aja dari. Nah, seperti Ibu Fajria. Ya, seperti ya, dikibas-kibaskan ke arah hidung. Saya juga ada cerita dulu ya waktu saya SMA. Jadi kalau di lab kimia itu usahakan nggak boleh bercanda ya, nggak boleh bercanda. Jadi waktu itu teman saya tuh laki-laki, dia tuh iseng ke temennya yang laki-laki lagi satu lagi, sedang di lemari asam, dia buka tuh tutup bahan kimianya, tutup kalau nggak salah sih NH4OH ya, amoniak. Itu kan bau ya, bau pipis gitu, bau buang air kecil, bau amoniak ya gitu. Terus dibukalah tutupnya, dan itu amoniak yang sangat pekat, yang bilang kayak 98% lah ya. Dibuka si tutupnya, terus si tutupnya aja, itu pada tutupnya disodorin ke hidung temennya tuh, iseng sodorin gitu. Nggak nyampe berapa detik ya, nggak nyampe 10 detik langsung pingsan. Jadi sebahaya itu gitu. Jadi awalnya bercanda, tapi kan nggak lucu bercandanya gitu ya, maksudnya itu nggak nyampe 10 detik dia pingsan gitu, langsung gitu, nggak ada nge-lag pingsan langsung itu. Jadi usahakan hati-hati bekerja di lab kimia ya. Next. Ini yang hampu kok hilang ya? Sebentar. Ini tuh ada gambarnya, mungkin ini ya, hilang. Jadi lambang-lambang bahan kimia atau sifat-sifat bahan kimia itu bermacam-macam. Ada yang flammable itu mudah terbakar ya, flammable mudah terbakar. Ada yang toxic ya. Ini lambang-lambangnya. Jadi yang MSDS saya bilang tadi, ini lambangnya. Jadi kalau kalian lihat botol bahan kimia, biasanya ada lambang-lambang seperti ini. Flammable ada toxic atau beracun, ada yang harmful. Harmful itu berbahaya ya. Ini tuh kayak X gitu. Si lambangnya X. Next. Nah, kemudian ada yang eksplosif. Eksplosif itu mudah meledak ya. Mudah meledak, kemudian yang iritan. Nah, yang tadi harmful ini, lambangnya mirip kayak yang iritan ini, cuman dia nggak ada I-nya. X doang. X gitu ya. Kalau iritan itu ada I-nya di ujung. Kalau yang korosif, dia seperti H2SO4 gitu ya, HNO3 pekat, itu biasanya korosif. Jadi nggak bohong kan. Jadi kalau kena tangan kalian ya beneran jadi gitu, jadi bolong gitu. Saya mau cerita, Bu. Oh, boleh tuh. Nah, terkait boleh. H2SO4, dulu juga saya saat kuliah, nama mata kuliahnya itu analisis zat gizi ya. Jadi kita mengencerkan H2SO4 itu untuk analisisnya, saya lupa kalau nggak salah analisis protein kalau nggak salah ya. Nah, saat itu teman saya lagi mau, apa tuh namanya, Bu? Bukan titrasi, jadi mau bukan, jadi kan dia mau disimpan terus sama dia mau di larutannya itu mau diratain dulu, apa tuh istilahnya? Iya, jadi pokoknya karena dia mau diratakan, karena kan larutannya si H2SO4 itu baru diencerkan, jadi harus diratakan dulu kan, ya diratakan dulu dan caranya itu harus dibolak-balik begini. Nah, karena tutupnya itu nggak rapat, kayaknya teman saya tutupnya itu nggak rapat, akhirnya tumpah dan kena tangan gitu, dan itu H2SO4 yang kena tangan yang sudah diencerkan dan tangan dia itu langsung terbakar sepunggung tangannya itu kayak gitu, dan itu segitu kan yang sudah diencerkan gitu ya, bukan yang masih pekat H2SO4-nya. Jadi memang harus benar-benar kalian jangan main-main gitu kalau misalnya ada di laboratorium, karena memang sangat berbahaya
Dan coba dibayangkan gitu kalau misalnya dia tidak menggunakan sarung tangan, terus ternyata H2SO4 itu H2SO4 yang pekat, pasti akan lebih parah lagi lukanya begitu. Nah itu kondisinya udah diencerkan, hanya berapa persen gitu hasil pengencerannya, dan dia juga APD-nya lengkap gitu, dan tangannya masih tetap terbakar. Jadi nanti ketika kita sudah praktikum langsung, dan sudah bisa melihat langsung nih, menggunakan langsung si bahan-bahan kimia ini, nanti saya harapkan kalian benar-benar memperhatikan lambang-lambang ini gitu. Jadi nanti kalian tahu harus melakukan apa kayak gitu. Itu sih Bu, saya mau cerita juga, nggak mau kalah. Nah, silakan dilanjutkan. Iya, betul sekali. Menarik ya ceritanya. Memang itu padahal H2SO4-nya bukan yang ini ya, bukan yang pekatnya gitu. Segitunya gitu. Ada kita tuh bercerita gini bukannya untuk menakut-nakuti ya, bukannya untuk gimana, tapi sebenarnya untuk biar kalian tuh tahu aja harus hati-hati gitu ya bermain dengan bahan kimia gitu. Ada yang mau bercerita lagi mungkin? Cerita seperti tadi Ibu Fajria? Atau gimana? Nggak ada? Begitu ya. Kita lanjut aja kali ya. Nah, ada juga yang oxidizing, tadi yang saya bilang dia mengoksidasi. Jadi dia sifatnya mengoksidasi. Jadi kalau misalkan ada kebakaran nih, kalau dilemparin si oxidizing agent itu tuh dia bisa tambah besar gitu si kebakarannya gitu. Kayak misalkan kalium permanganat dan lain-lain ya, banyak sifatnya. Kemudian sebentar ya. Saya mau sambil bentar. Biar kalian ada bayangan. Ini sengaja saya buat PowerPoint-nya tidak dengan contohnya, karena itu untuk laporan kalian, biar kalian memberikan contoh gitu. Tapi saya akan sebutkan beberapa. Ya, kalau kayak yang flammable itu kayak biasanya untuk minyak-minyak yang mudah ether, benzen, hekan, dan lain-lain. Ada juga yang toksik, ada metanol atau benzen juga dia toksik. Kemudian ada yang harmful atau berbahaya, contohnya itu adalah ethylene glycol. Untuk yang eksplosif, contohnya adalah toluen ya, toluen. TNT itu loh, trinitrotoluene, yang makanya suka dibuat untuk bom ya, bahan bom. Kemudian ada amonium nitrat. Untuk yang iritan atau yang mudah mengiritasi itu NOH. NOH seperti HCl, H2SO4 yang tadi saya katakan. Kemudian ada yang oxidizing. Biasanya sih dia memang sifatnya itu kalau kita berbicara tentang valensi kimia ya, kimia maksudnya sifatnya memang dia mengoksidasi kimia lain, bahan kimia lain. Kemudian ada yang dangerous for in the environment itu yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya tributyl timah klorida, ada petroleum bensin. Jadi kalau memang dia terbuang gitu ya, terbuang ke tidak pada tempatnya, misalkan seperti kapal apa sih yang suka bawa minyak itu, kalau misalkan tumpah kan dia berbahaya ya bagi lingkungan gitu ya, dan isinya seperti ikan kan pada mati. Nah, ada pertanyaan sebelum kita beralih ke peralatan lab kimia? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sengaja saya itu tidak, saya hanya mencantumkan foto-fotonya, tidak menjelaskan pengertiannya, fungsinya, karena memang itu untuk tugas kalian. Tapi saya akan menjelaskan secara langsung di sini ya. Nah, peralatan lab kimia ada alat praktikum kimia non ukur, ada alat praktikum kimia yang ukur, ya. Ada juga alat penunjang atau alat-alat non gelas penunjang praktikum lab kimia. Yang pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi tahu kan, biasanya digunakan untuk mereaksikan zat. Dia
bisa dipanaskan pada nyala api, misalkan api bunsen atau api spiritus gitu ya, untuk misalkan mengetahui reaksi tertentu harus dipanaskan, syaratnya misalkan bisa, jadi nggak akan pecah ya, insya Allah. Kemudian tapi dia nggak tahan panas, jadi kalau kalian memanaskan tabung reaksi itu kalian harus pakai gegep kayu gitu ya, jadi biar nggak panas langsung ke tangan kalian. Kemudian kapasitas si tabung reaksi ini juga bermacam-macam, ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, dan lain-lain, ada yang sampai 75 mili. Kemudian yang kedua ada tabung sentrifugal, yaitu tandanya beda ya, jadi si ujungnya itu ada kerucutnya. Nah, tabung sentrifugal ini ada yang terbuatnya dari gelas, ada juga yang dari plastik. Nah, biasanya sih ini digunakan juga selain di lab kimia, juga di lab kimia darah ya biasanya, untuk mengetes darah atau urin. Nah, biasanya sih, enggak sih, biasanya ke darah. Darahnya misalkan kita untuk memisahkan antara serum dan plasma gitu ya, harus disentrifuge kan, biar kepisah tuh si darahnya. Nah, itu pakai tabung ini. Nah, tabung sentrifugal ini juga macam-macam, ada yang ada skalanya, ada yang nggak ada skalanya, ada yang ada tutupnya, ada yang tutupnya macam-macam, ada yang diputer, ulir gitu ya, ada yang ditutup biasa lah gitu. Kemudian, ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya, disanggah kayaknya, dipotong nggak apa-apa. Kemudian ada buret. Buret itu biasanya terbuat dari bahan gelas ya, silinder, dia punya alat ukurnya, ada yang 25 mili, ada yang 50 mili. Kalau yang 10 mili biasanya disebutnya buret mikro. Kemudian ini digunakan untuk biasanya titrasi ya, titrasi volumetrik. Kemudian si reagennya atau bahan kimia dimasukkan ke dalam buret itu, kemudian mentitrasi. Ada juga kita yang keempat adalah corong. Corong itu tahu lah ya, corong buat apa? Biasanya bahannya dari gelas. Kalau yang di lab kimia ya bukan corong yang suka dipakai buat di dapur rumah, kan biasanya dari plastik. Kalau ini dari gelas. Nah, terus biasanya sih digunakan juga untuk menyaring. Menyaring biasanya di atas si corong itu dikasih kertas saring biasanya gitu. Kemudian ada juga yang kelima, corong Buchner. Corong Buchner ini terbuatnya beda dari porselen ya. Dari porselen, ada juga yang dari gelas, ada juga yang dari plastik. Biasanya untuk menyaring, tapi dia pakai vakum. Pokoknya nanti, insya Allah lah ya, kalau kita udah luring, mungkin kita bisa bertemu langsung. Jadi ada vakumnya yang menyedot pakai udara gitu ya. Kemudian, biar cepat sih sebenarnya untuk vakum ini. Kemudian, ada corong pisah atau separating kuno ini untuk memisahkan dua fase yang tidak dapat bercampur. Misalkan kalian mau memisahkan antara alkohol dengan air misalkan, dimasukinlah ke si corong pisah itu. Kemudian nanti yang masa jenisnya jauh lebih kecil, dia kan akan di bawah tuh. Misalkan alkohol akan di atas, kalau air di bawah misalkan. Nah, jadi si airnya dipisahin pakai corong itu. Kalian mau ambil alkoholnya misalkan itu. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes itu tahu lah ya, untuk mengambil larutan dalam jumlah kecil ditetesi. Kemudian untuk ada batang pengaduk. Dia biasanya terbuat dari gelas. Ada pengaduk yang nggak ada cepernya, ujungnya ada yang ada gitu ya, tergantung si pengaduknya itu. Biasanya itu untuk mengaduk larutan dan juga membantu memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah lain. Biasanya kalau dari satu beker gelas ke beker gelas lain, biasanya sih si ujung si beker gelasnya itu ditempelin batang pengaduk, jadi biar ngalirnya tuh nggak kemana-mana gitu. Jadi pakai pengaduk. Lanjut ke desikator. Nih, desikator kayak panci ya kelihatannya.
Kalau desikator ini seperti panci, tapi dia terbuatnya dari kaca atau gelas. Kemudian ada desikator, macam-macam desikator juga, ada yang biasa, ada yang vakum. Nah, tutupnya juga macam-macam, ada yang ada katupnya, ada yang nggak ada katupnya. Jadi tergantung si jenis desikator ini buat apa sih fungsinya? Fungsinya ini untuk melakukan pengeringan bahan kimia. Jadi misalkan kalau kalian mau contohnya mau menghitung kadar air dari biskuit misalnya, kadar air dari biskuit. Kan si biskuitnya kalian panaskan di oven ya, dengan cawan porselen misalkan. Kemudian kalian masukkan ke desikator untuk untuk mengeringkan dan mendinginkan. Nah, biasanya di bawah ini, di bawah si bagian desikator ini tuh ada diisi seperti bahan kimia seperti silika gel. Jadi untuk mengeringkan. Jadi si uap airnya terserap oleh silika gel itu. Kemudian ada beker gelas atau piala gelas piala ya. Biasalah ini mah ya, untuk membuat larutan, mendidihkan larutan, untuk mengukur volume yang nggak perlu akurat gitu ya. Misalnya kalian mau ngambil 50 ml air, nggak perlu akurat, jadi pakai beker gelas aja bisa gitu. Kemudian ada Erlenmeyer, ini biasanya temannya si buret ya. Jadi ada buret, ada Erlenmeyer. Erlenmeyer itu biasanya untuk digunakan titrasi yang tadi ya. Kemudian bisa juga untuk analisis lemak. Biasanya sih pakai Erlenmeyer. Protein juga pakai Erlenmeyer. Jadi pada akhirnya analisis lemak dan protein itu akhirnya akan ada titrasi gitu. Jadi makanya menggunakan Erlenmeyer. Ada gelas arloji. Kemudian ada gelas arloji ini dari kaca atau gelas. Biasanya ini untuk menimbang bahan kimia. Jadi kalau menimbang bahan di neraca analitik ya, pakainya gelas arloji. Biasanya untuk yang padatan atau kristal. Kalau yang lebu ukur, ini terbuat dari bahan gelas, atau ada juga bahan borosilikat namanya ya, tergantung dari keperluannya. Macam-macam volumenya, ada yang maksimal sampai 2 liter. Ini biasanya untuk mengencerkan larutan, tapi dengan akurasinya yang tinggi. Jadi dia kalau misalnya tadi yang Ibu Fajria bilang, mengencerkan H2SO4. Nah, misalkan kalau mengencerkan H2SO4 sebanyak 100 mili gitu ya, 1000 mili atau 1 liter. Bagusnya sih pakai ini, pakai lebu ukur ini. Jadi biar akurat. Apalagi digunakan untuk larutan-larutan sedar, biasanya pakai lebu ukur. Sampai sini ada pertanyaan? Saya napas dulu. Izin bertanya. Ya, enggak. Saya untuk peralatan laboratorium kebanyakan pakai bahan gelas. Kenapa itu? Kenapa? Bahan lain. Oh iya. Ini banyak pertimbangan ya. Bahan gelas memang sih sebenarnya kan dia lebih tahan, bahan gelasnya juga bahan gelas tertentu ya, dia tahan terhadap suhu tinggi. Jadi kalau pemanasan misalnya pakai beker gelas, dia tahan kan, nggak mudah rusak. Dan juga pertimbangannya ada bahan gelas atau kaca ini ketika dipanaskan tidak akan ada senyawa yang ikut terlarut. Berbeda dengan kita memanaskan, misalkan kayak styrofoam, plastik. Kalau dipanaskan kan, kalau plastik mudah meleleh kan kalau plastik. Ada juga misalkan kalau kita pakai bahan melamin gitu kan. Kalau melamin bisa sih dipanaskan, tapi kan sudah dibilang kan tidak boleh memanaskan bahan yang menggunakan melamin karena ada beberapa senyawa yang ikut terlarut dalam ketika dipanaskan itu. Kalau insya Allah kalau yang bahan gelas atau kaca ini aman, jadi dia memang tahan panas juga, dan juga tidak akan ada senyawa-senyawa dari si kaca atau gelas itu yang ikut ke dalam larutan itu yang akan merusak perhitungan atau kelarutan saat pengerjaan di lab lah gitu maksudnya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ibu, punten mau nanya. Ya. Apakah ada
peralatan lab kimia yang harus kita beli, yang harus kita punya sendiri? Semestinya sih nggak ada ya, jangan sampai sih, harusnya sih ya. Tapi mungkin kalau untuk beberapa praktikum misalkan kalau ini kan kita juga kan takutnya ada beberapa peralatan kimia yang nggak ada di lab misalkan. Tapi itu yang bisa digunakan menggunakan peralatan yang kita bisa dapatkan di mana aja. Contohnya sih kalau saya dulu ya pernah mengajar, kalian kalau menyimpan sisa regen, misalkan kan gini ya, piala gelas tuh udah habis kan dipakai misalkan. Kalian tuh punya sisa regen yang bisa dipakai lagi gitu. Apa yang nyebut merek ya, misalnya UC 1000 gitu ya. Kalian bawa gitu. Gak apa-apa kalau kayak gitu mah gitu. Jadi buat simpan aja, buat nyimpen tambahan wadah lah gitu. Tambahan wadah itu kan UC 1000 kan bagus ya, bahannya gelas juga sama gitu. Jadi bisa buat disimpan gitu. Nyimpen bahan gitu. Tapi kami jangan sampai ada mahasiswa, karena memang beberapa jangan sampai lah gitu, karena saya udah bayar ke sini, jangan sampai lah. Mungkin kalau bukan peralatan bisa aja kalau bahan ya, kalau bahan gitu misalkan. Kalau saya misalkan kita mau analisis zat gizi gitu ya, analisis zat gizi dari jeruk misalkan, vitamin C titrasi, metode titrasi dari lemon, jeruk, ya itu mah nggak apa-apa kan kalian bawa sampel sedikit gitu, kayak jeruk. Tapi diusahakan sih memang kita yang menyediakan. Tapi mungkin beberapa bahan bisa saja kalian disuruh bawa. Mungkin mau nambahin ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya nanti kalian praktikumnya luring, kan kalian sudah dibagikan kelompok tuh ya. Nah, setiap kelompok itu akan kami berikan inventaris alat. Jadi alat-alat praktikum dasar yang harus dimiliki di setiap kelompok dan akan digunakan di setiap pertemuan praktikum. Misalnya kayak gegep, terus ada tabung reaksi, terus mungkin ada kaca arloji, kayak gitu. Jadi yang memang setiap kelompok itu harus ada, cuman si alat ini harus kembali dalam posisi utuh di akhir praktikum. Jadi di pertemuan pertama itu kita akan memberikan daftar alat-alat yang akan kami pinjamkan untuk kalian. Nanti kalian simpan itu di dalam laci meja kerja kalian. Setiap pertemuan harus kalian cek apakah kondisinya itu masih baik atau tidak, terus apakah jumlahnya itu masih sama atau tidak. Nanti di akhir praktikum dicek lagi, dipastikan di pertemuan terakhir gitu. Apakah alat yang dipinjamkan itu masih dalam kondisi yang baik, adakah yang pecah, atau adakah yang hilang, atau adakah yang misalnya kayak tabung reaksi nih, tabung reaksi kan suka dipakai untuk pembakaran ya. Nah itu biasanya bawahnya udah gosong-gosong semua ya Bu Putri ya, kebanyakan dipanasin gitu. Nah itu nanti kan berarti harus dicatat, oh ternyata ada yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Nah yang kayak gitu kemungkinan baru nanti di akhir, kalau misalnya ada yang rusak dan rusaknya itu karena dari kaliannya gitu, misalnya kalian kurang telaten dalam menjaga alat atau dalam menggunakan alat, maka harus diganti alat yang dirusak seperti itu. Kalau tidak ya tidak perlu membawa apa-apa gitu. Kecuali mungkin tadi ya seperti bahan, tergantung jenis praktikumnya apa. Kalau misalnya praktikumnya itu tadi untuk analisis vitamin C, kami meminta kalian untuk membawa bahan misalnya UC 1000. Atau misalnya mau analisis urin, maka nanti kami akan meminta kalian untuk membawa urin 1 hari kayak gitu. Jadi nanti siap-siap lah ya. Kemudian nanti mungkin di mata kuliah selanjutnya ada di analisis zat gizi, kita mau analisis kadar serat pangan pada produk, misalnya pada biskuit gitu. Apakah ada serat pangannya atau tidak. Nanti kami mungkin akan meminta kalian untuk membawa biskuitnya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk alat-alatnya,
kami usahakan kalian tidak perlu membeli apapun gitu, paling membawa lap sendiri atau misalnya masker sendiri atau sarung tangan sendiri begitu. Itu sih tambahannya. Ya, lebih lengkap ya penjelasan dari Bu Fajri ya. Beda cerita kalau kalian memecahkan alat gelas gitu. Ya, jadi kalian biasanya sih disuruh ganti kalau memecahkan. Jadi memang selalu ada inventaris alat yang harus kalian cek setelah praktikum, setiap setelah praktikum. Yang dipinjamkan dari kami untuk praktikum. Ada lagi pertanyaan? Saya Ibu Farah Lula Ya. izin bertanya. Ya. Karena Ibu ini kan keadaannya lagi online gini, apakah kita harus tetap pergi ke sana, ke lab, atau mengerjakan di rumah masing-masing, Ibu? Terima kasih. Ya, jadi untuk semester ini memang 100% daring dulu gitu. Jadi belum ada yang ke lab. Jadi kita masih mengusahakan pakai daring dulu untuk semester ini gitu, Farah. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sedih sih sebenarnya. Pada seru tuh praktikum tuh. Mana kan kalau praktikum tuh kan lebih ini ya, kalau telat-telat tuh kan nggak boleh masuk gitu kan. Seru pokoknya. Ya mungkin kita berdoa aja semoga segera bisa menjalani praktikum secara luringnya. Ada lagi? Oh ya, saya belum menjelaskan set alat destilasi ya. Jadi alat destilasi ini biasanya untuk mendestilasi. Mendestilasi biasanya digunakan bisa di saat praktikum pengujian lemak, protein gitu. Jadi dia ada kondensornya, ada si pipa-pipa gitu, pipa-pipa selang-selang dari selang air ya, untuk tetap mendinginkan. Makanya kan pakai kondensor itu untuk mendinginkan si larutan. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ke alat praktikum kimia ukur. Nah, praktikum kimia ukur ini ada namanya gelas ukur. Dia ini dari bahan gelas, dia nggak tahan panas ya, biasanya nggak tahan panas. Jadi gelas ukur ini nggak cocok untuk dipanaskan gitu. Kemudian dia digunakan untuk mengukur volume cairan atau larutan. Kapasitasnya juga berbeda-beda, ada yang 5 mili, ada yang 10, 25, 50, sampai ada yang 2 liter. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang alat praktikum kimia ukur, ada namanya toleransi, apa sih? Mili. Jadi, kalau misalnya kita mengisi ini 5 mili, kan kadang kalau namanya tiap orang beda-beda, ada yang ngisi agak kebanyakan, ada kedikitan, nah itu masih ada batas toleransi tergantung dari si kapasitas masing-masing. Nanti kalian baca-baca sendiri ya tentang toleransi gelas bahan kimia ukur, alat kimia ukur. Yang kedua ada pipet ukur. Pipet ukur ini digunakan untuk mengukur cairan atau larutan. Jadi kalau kalian mau mengambil larutan, misalkan 10 mili atau 25 mili, tapi kalau pipet ukur ini ketelitiannya nggak terlalu tinggi gitu kalau pipet ukur. Jadi kayak mau ngambil-ngambil aja tanpa harus diukur, ketelitiannya tanpa harus tinggi gitu. Berbeda dengan pipet volume. Pipet volume ini ketelitiannya sangat tinggi. Jadi kalau kalian multitrasi, misalnya, multitrasi mengambil sampel cair sebanyak 25 mili, tidak boleh menggunakan pipet ukur, harus pakai pipet volume. Karena si sampel yang diambil 25 mili itu nanti kan akan dihitung si kadarnya kan. Gimana mau menghitung dengan benar kadarnya kalau mengambil sampelnya aja tidak dengan presisi yang tinggi gitu kan. Makanya menggunakannya pipet volume. Kemudian ada timbangan analitik atau neraca analitik. Ini zaman dulu saya belajar masih pakai kayak batu-batu gitu, sekarang udah canggih. Udah serba digital ya, alhamdulillah serba digital. Ini biasanya sih bagusnya kalau untuk di lab kimia si tingkat ketelitian atau si skala belakang 0 komanya itu harus 4
Jadi 0,001 gram si ketelitiannya. Jadi kalau kalian ngambil sampel bubuk sedikit aja, itu tuh udah berubah si angkanya gitu. Saking itu, jadi harus teliti ya, ketelitiannya tinggi. Berbeda dengan timbangan-timbangan yang si ketelitiannya cuma 2 angka belakang koma, kayak buat timbangan makanan kayak di dapur gitu, masak-masak di dapur, ngambil tepung gitu ya, kadang kan nggak ada 2 angka belakang komanya malah gitu. Jadi cuman ini yang kalau di lab kimia harus yang ketelitiannya tinggi. Kemudian ada alat praktikum non gelas dan alat praktikum penunjang. Yang pertama ada kawat kasa dan kaki 3. Ini namanya memang kakinya 3. Ini biasanya untuk yang kawat ini dilapisi asbes ya namanya. Asbes ini yang putih ini namanya asbes. Kemudian alas untuk penyebaran panas. Jadi kalau kalian membakar sesuatu di bawahnya misalkan spiritus atau pembakar bunsen nih di setengah kaki 3-nya dipasang. Jadi dipasang kasa asbes, di atasnya ada beker gelas dipanasin, gitu caranya ya. Kemudian ada klem dan statif. Ini adalah jodohnya si buret dan buret jodohnya si. Jadi klem ini nggak boleh berpisah dengan statif. Walaupun memang sebenarnya kalau pengadaannya dia misah sih, klem sendiri, statif, tapi bisa seset ya, seset. Jadi biasanya terbuat dari besi atau baja. Kalau yang klem dibuat untuk memegang buret yang digunakan untuk titrasi. Kalau statifnya itu si besinya untuk menegakkan buretnya. Kemudian ada pembakar spiritus, itu memanaskan bahan baik yang padat maupun cair. Kalau yang bunsen, kalau yang bunsen itu biasanya dia disambungkan ke dalam selang gas. Jadi dia gasnya terpisah. Kalau spiritus kan ada bahan bakarnya nih di dalamnya. Kalau bunsen itu biasanya ada untuk apinya, bahan bakarnya, ada untuk si pengaturan udaranya. Jadi bisa diatur. Kemudian ada rak tabung reaksi, tahu ya, untuk mendirikan tabung reaksi. Kemudian ada barometer. Kemudian ada propipet. Ini untuk membantu mengambil cairan dari lewat pipet. Termometer mengukur suhu. Ada water bath untuk memanaskan larutan menggunakan media cair. Ada airnya gitu. Next. Nah ini ada video pembelajaran. Kita tonton aja dulu yuk. Biasanya istirahat dulu. Datang di video pembelajaran praktikum kimia dasar. Perkenalkan, saya Siva Syihab. Hari ini kita akan mengenal beberapa jenis alat yang sering digunakan dalam laboratorium atau di dalam kegiatan praktikum kimia. Pertama, saya ingin mengenalkan ini tabung reaksi. Tentunya teman-teman juga sudah tahu. Kalau tabung reaksi yang ini terbuat dari gelas, biasanya kita untuk mereaksikan bahan-bahan di dalam tabung reaksi ini. Ada juga tabung reaksi yang terbuat dari bahan plastik. Bedanya yang plastik dan yang gelas, ini biasanya untuk bahan-bahan yang bersifat korosif kalau kita menggunakan yang si tabung gelas ini. Tapi kalau bahan-bahan yang tidak korosif itu kita bisa menggunakan tabung yang plastik. Kemudian selain tabung reaksi, di sini juga ada pipet tetes. Pipet tetes biasa digunakan untuk mengambil larutan atau cairan. Jadi perlu diperhatikan cara penggunaan pipet tetes itu harus seperti ini. Jadi ada 3 jari, kemudian ujungnya itu jempol dan telunjuk digunakan untuk mengambil cairan. Cara seperti ini lebih aman dibandingkan kalau kita seperti ini. Kalau kayak gini, ini nanti akan jatuh-jatuh.
Kemudian selain pipet tetes seperti ini kan tidak bisa menentukan ukuran ya, ukuran volume. Untuk lebih presisi kita bisa menggunakan yang dinamakan dengan pipet mikro. Ini adalah contohnya pipet mikro. Pipet mikro ini dia bisa mengambil cairan mulai dari ukuran 100 mikroliter hingga 1000 mikroliter. Ini lebih presisi, ini maksimalnya di 1 ml. Kalau 1000 mikro berarti 1 ml. Ada yang lebih detail, ada yang lebih presisi. Ini ada ukurannya 0,5 sampai 10 mikroliter. Volumenya lebih sedikit, namun ketelitiannya ini akan lebih tinggi. Jadi gunakan alat sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda bekerja dalam menggunakan cairan yang volumenya kecil, gunakanlah pipet mikro. Tapi jika volumenya besar, Anda bisa menggunakan pipet volume. Alat yang lain di sini ada gelas kimia atau beker gelas. Beker gelas ini digunakan untuk mencampur larutan juga, tapi yang perlu Anda ingat bahwa beker gelas ini bukanlah alat ukur. Beker gelas ini hanya digunakan untuk menampung cairan atau melarutkan bahan. Walaupun di sini ada tulisannya 100 ml, tapi ini tidak boleh digunakan sebagai alat ukur. Nah, kalau Anda mau mengukur cairan, volume cairan dengan volume yang lebih presisi, Anda bisa menggunakan gelas ukur. Di sini ada gelas ukur, volumenya itu sekitar 50 ml. Ini nanti bisa Anda gunakan untuk mengukur volume suatu cairan. Jadi pastikan Anda tentunya sudah tahu cara membaca volume itu harus ada di bawah lengkungan. Jadi ketika membaca itu kan ada, kalau cairan itu pasti melengkung. Anda batas pembacaannya itu ada di garis yang bawah. Jadi patokannya bukan dari atas garis lengkungan, tapi itu ada di bagian dasarnya. Oke, ini yang 50 ml. Kemudian ada juga ini yang dinamakan dengan labu ukur. Nah, labu ukur ini biasa digunakan untuk membuat larutan primer, larutan baku primer. Katakanlah larutan induk. Jadi nanti dalam beberapa percobaan kimia Anda akan menggunakan larutan induk. Ini biasanya konsentrasi dan volumenya harus tepat. Cara membacanya adalah di sini ada garis batas garis yang tipis, tapi ini adalah menunjukkan volume maksimumnya. Jadi volumenya ada di 250 ml kalau yang ini biasanya untuk larutan induk. Nah, ada juga ini namanya botol semprot. Nah, biasanya botol semprot ini diisi dengan Aquades. Aquades ini nanti biasanya kan kalau kita mau nambahin cairan itu nggak bisa seperti ini. Nggak bisa dengan menggunakan gelas ukur seperti ini saja, itu tidak bisa. Tapi ketika volumenya sudah mendekati batas, itu kita gunakan botol semprot. Sehingga volume air yang dikeluarkan ini akan lebih presisi dan tidak akan melewati garis batas dalam labu ukur ini. Kemudian, nah yang ini namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer biasa digunakan untuk titrasi. Jadi biasanya di titrasi asam basa, nanti kita akan belajar juga, itu kita menggunakan Erlenmeyer untuk melakukan titrasi. Jangan pernah Anda menggunakan beker gelas untuk titrasi, karena itu bukan untuk itu penggunaannya. Nah, ngomong-ngomong soal titrasi, kita juga pada saat titrasi nanti Anda akan menggunakan alat yang dinamakan dengan burek. Ini jadi burek bentuknya seperti ini. Ini volumenya adalah kurang lebih 50 ml. Nah, 50 ml ini biasanya kita isi dengan cairan. Karena ini tinggi ya, nggak semua orang tingginya sama. Nanti pada saat praktikum, Anda ketika memasukkan cairan ke dalam burek, gunakanlah corong gelas. Jadi corong ini dimasukkan ke sini seperti ini, baru Anda memasukkan cairan yang akan Anda gunakan untuk titrasi seperti ini. Jadi volumenya jadi nggak akan meluber kemana-mana, jadi bisa masuk semuanya dengan tepat. Nah, seperti itu dimasukkan cairannya, dan ini adalah Erlenmeyer. Jadi caranya nanti masukkan seperti ini, larutannya akan dititrasi.
pada saat melakukan titrasi biasanya dikasih kertas putih di bawahnya sehingga kita bisa melihat perubahan warna atau titik akhir titrasi dengan jelas. Nah, ini nanti untuk mengeluarkan cairan kita bisa buka seperti ini. Mohon maaf. Saya kasih gambar seperti ini ya. Nah, jadi tangan kiri memegang Erlenmeyer, tangan kanan mengatur keluar volumenya cairan sedikit-sedikit, satu tetes gitu sambil diaduk sehingga bereaksi dengan sempurna. Kurang lebih seperti itu. Harap berhati-hati saat Anda praktikum menggunakan buret ini karena harganya lumayan. Ya, kalau sampai rusak atau ada terjadi apa-apa, itu nanti cost-nya itu biasanya harus menggantinya cukup mahal. Oke, kalau tadi sudah berkenalan dengan alat-alat gelas, sekarang kita mungkin ke alat-alat yang lebih kompleks yang biasanya digunakan untuk pada saat praktikum. Jadi ini dinamakan sebagai pH meter. pH meter ini digunakan untuk mengukur pH larutan, dan ini adalah alat yang digunakan untuk pH meter tersebut untuk mengukur pH, yaitu tabung elektroda. Biasanya elektroda sendiri ini berisi larutan kristal KCl jenuh begitu ya, sehingga akan menjaganya tetap pada pH netral. Pada saat akan menggunakan elektroda ini biasanya harus dibersihkan atau kita bilas dengan aquades, jadi seperti ini. Kemudian baru bisa kita gunakan, tentunya harus dikalibrasi dulu ya dengan alat dengan larutan yang sifatnya yang pH 3, 7 dan 12 biasanya. Setelah selesai dibersihkan kembali dan dimasukkan kembali ke dalam larutan KCl-nya. Nanti pembacaan ada di sini. Di dalam display ini nanti bisa membaca dari pH larutan yang akan kita ukur, tentunya setelah dilakukan kalibrasi. Nah, alat yang kedua di sini saya akan mengenalkan vortex. Jadi kalau misalkan dalam kalau mengaduk larutan di dalam tabung reaksi itu kita harus digoyang-goyang gitu ya, seperti itu, atau digoyangnya seperti ini. Sekarang ada yang lebih fungsional, ini namanya vortex. Nah, dia akan melakukan pengadukan gitu ya berdasarkan gerakan dari vortex dari mesin ini sendiri. Coba cari. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti larutannya akan tercampur, akan terhomogenisasi dengan sendiri. Oke. Cukup untuk yang vortex. Kemudian, nah ini paling Anda akan sering gunakan. Ini namanya timbangan digital. Jadi timbangan digital ini memiliki ketelitian hingga 3 angka di belakang koma dengan satuan gram. Kita jadi bisa menghitung yang miligram juga di sini. Pada saat menggunakan timbangan, pastikan kondisinya sudah dalam 0. Kemudian kita gunakan alat untuk membantu menimbang bahan. Ini namanya kaca arloji. Kaca arloji digunakan untuk menimbang bahan. Jadi sebagai wadahnya. Jangan menimbang langsung dimasukkan bahannya ke sini, tapi gunakan kaca arloji. Jadi kaca arloji dimasukkan terlebih dahulu ke dalam chamber. Kita tutup kembali sampai angkanya tidak bergerak lagi. Kemudian nanti kita terkan, kita nolkan kembali. Nah, sampai nolkan kembali. Ambil bahan yang akan kita timbang dengan menggunakan spatula. Spatula diambil bahannya, kemudian ditimbang, dimasukkan ke dalam sini, gitu katakan. Kita tutup kembali sampai pembacaan angka di belakang koma ini, 3 angka di belakang koma ini sudah stabil. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kita sudah mengenal beberapa alat yang kita gunakan dalam praktikum kimia. Kita juga perlu mengetahui tentang kategori bahan-bahan atau zat-zat kimia. Sebelum Anda bekerja, pastikan Anda tahu Anda akan bekerja dengan apa. Anda bisa mengetahui informasi tentang zat-zat yang akan Anda gunakan dalam sebuah percobaan itu dengan membaca MSDS-nya atau Material Safety Data Sheet. Jadi di situ nanti akan ada info-info bagaimana cara menggunakannya, sifat dari zat kimia tersebut, begitu ya. Kemudian resiko dari penggunaan zat kimia tersebut. Sebagai contoh, biasanya sih memang selain di MSDS di kemasannya pun ada. Ini saya ambil contoh kloroform. Kloroform ini dia berbahaya jika dihirup. Jadi ada tanda paru-paru di sini gitu ya, di dalam paru-paru. Jadi ini berbahaya jika terhirup. Kemudian juga di sini ada tanda seru, artinya kita harus lebih berhati-hati pada saat menggunakan kloroform.
Selain kloroform, ini juga saya kasih contoh adanya asam klorida atau HCl. HCl ini konsentrasinya sekitar 0,1 normal dan HCl ini bersifat korosif sehingga ditandai dengan tanda seperti ini. Jadi tidak boleh terkena dengan tangan atau benda-benda yang tentunya sifatnya biasanya bersifat logam. Contoh lain, ini ada senyawa yang namanya akrilamid. Akrilamid itu biasanya digunakan untuk membuat polimer, begitu ya, polimer gel biasanya. Ini bersifat toksik, jadi berbahaya jika terhirup maupun tertelan. Kemudian juga dia kalau terhirup bisa bersifat membahayakan buat pernafasan begitu. Nah, ada lagi yang lebih berbahaya, ini kecil-kecil tapi berbahaya. Ini namanya beta merkaptoetanol. Jadi beta merkaptoetanol kita lihat selain ada kalau tadi lambang-lambangnya itu ada yang korosif, ada yang berbahaya bagi pernafasan. Ini dia tidak boleh dibuang sembarangan karena berbahaya bagi lingkungan. Jadi penanganan limbahnya pun harus dilakukan secara hati-hati dan biasanya dilakukan oleh suatu unit tertentu. Selain itu dia juga bersifat toksik. Di sini dia berbahaya bagi pernafasan gitu dan dia juga bersifat korosif. Jadi ini kecil-kecil tapi dia bahayanya luar biasa. Nah, rekan-rekan semua, saya pikir itu sekilas dari saya untuk praktikum pengenalan alat dan bahan pada praktikum kimia dasar. Semoga apa yang kita lihat tadi beberapa alat dan bahan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi kita semua saat akan bekerja di laboratorium. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seru ya videonya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Jadi tadi kata Ibu Syifa dibilang hati-hati kalau memecahkan buret ya. Memang harganya lumayan ya. Lumayan. Jadi apalagi yang namanya desikator tuh bisa jutaan gitu ya. Jadi diharapkan hati-hati bekerja di lab kimia. Kemudian tadi kita melihat tentang bahan-bahan kimia yang dijelaskan oleh Bu Syifa mengenai simbol-simbol bahaya di suatu bahan kimia. Jadi bisa jadi satu bahan kimia itu memiliki lebih dari satu jenis bahaya ya, simbol bahaya. Tergantung dari sifat bahan kimia tersebut. Gimana, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Kalau jelas kita lanjut ya. Ini udah azannya tapi sebentar lagi insya Allah kita selesai. Ibu Fajra boleh tolong sisanya. Tadi itu sudah ke... Nah ini. Nah setelah kita praktikum ini ya, praktikum pertama secara virtual. Jadi kan untuk laporan pertama itu dikumpulkan nanti sebelum masuk ke minggu ketiga ya. Jadi yang saya ingin jelaskan untuk materi laporan 1 yang mengenai alat dan bahan ini. Jadi untuk laporan 1 ada mengenai alat dan bahan dan juga KTI. Itu perlu mencantumkan di laporan bagaimana prinsip mengambil dan memindahkan bahan kimia untuk percobaan. Jadi kan itu percobaan yang aman. Kemudian bagaimana prinsip pemanasan bahan kimia dengan menggunakan gelas ukur dan gelas kimia. Jadi gimana sih pemanasan bahan kimia yang bagusnya gitu, yang amannya seperti apa. Kemudian harus mencantumkan mengapa sebelum mengambil bahan kimia harus membaca dengan seksama label dan kode yang tertera. Apa yang terjadi jika tidak dibaca dengan seksama gitu ya. Kemudian berikan pengertian dari lambang-lambang kimia yang tadi ya. Di slide sebelumnya, lambang. Jadi masing-masing lambang kalian jelas.
Selanjutnya, berikan penjelasan fungsi dari peralatan yang digunakan di laboratorium kimia yang tadi. Yang kayak tabung reaksi, fungsinya untuk apa, kayak buret untuk apa, anenair untuk apa, gitu kan. Jadi di laporan itu isinya itu ya. Ada pertanyaan untuk laporan? Tidak ada. Ibu mau bertanya. Oh, boleh. Oh, siap. Sok. Satu-satu. Kalau buat laporan itu ditulis tangan atau diketik di Word, Ibu? Diketik. Ini kan laporan kelompok. Jadi bagusnya diketik, tapi usahakan jangan copy paste ya. Jadi saya menguji kejujuran kalian aja. Gak apa-apa sih, maksudnya gimana ya? Intinya kalian kerjain sendiri lah ya. Jadi dan juga yang saya pengen di laporan kalian harus mencantumkan di akhir pembagian ininya apa? Job desk-nya gitu. Jadi kalau misalkan yang bagaimana prinsip pengambilan itu siapa yang ngerjain, terus yang bagaimana prinsip pemanasan bahan kimia siapa yang ngerjain gitu. Jadi jangan copy paste plek-ketiplek gitu. Si ininya sama, kata-katanya sama semua, kemudian si fontnya tuh sampai sama gitu ya. Terus jadi akhirnya satu laporan fontnya beda-beda gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada tambahan dulu nih, nanti akan ada akan saya kirimkan, atau mungkin nanti saya berikan sekaligus ketika pertemuan minggu depan. Ya, jadi ada format laporannya seperti font ya, font dan juga marginnya seperti apa gitu. Jadi ada syaratnya. Ada pertanyaan lagi? Tadi saya ada 2 orang. Itu lagi siapa? Tadi saya Bu, cuma pertanyaannya serupa. Oh sama. Serupa tapi tak sama. Ada lagi? Sudah lelah. Ibu Fauza ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, maaf. Mungkin sudah cukup, Bu. Ya. Jadi kesimpulannya, kita ke kesimpulannya, laboratorium merupakan unit penunjang kegiatan belajar mengajar di program penting, kemudian ada persyaratan minimal harus dipenuhi, itu harus dilakukan, dan juga bagaimana kualitasnya. Prinsip bekerja seperti mengambil memindahkan bahan kimia, teknik pemanasan juga harus dipelajari, pengetahuan tentang kode bahan kimia dan jenis-jenis alat lab juga harus diketahui oleh semua praktikan. Nah, kalian boleh feel free to contact us ya di email ini. Atau di WA, kalian kan udah tahu ya nomornya. Kalau ada perlu sesuatu. Ya, alhamdulillah praktikum pertemuan pertama mengenai pengenalan alat dan lab sudah selesai. Mudah-mudahan bisa banyak materi yang terserap ya oleh kalian. Bisa nempel juga dan juga bisa bermanfaat untuk kalian ya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ya. Ibu. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Oh iya, jangan lupa isi daftar hadir ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oh iya, masuk Google Classroom ya. Nanti saya akan kasih linknya di WA. Ibu, maaf izin bertanya. Oh iya, belum beres ya nanya. Berarti pengumpulan laporannya melalui Google Classroom ya, Bu? Kayaknya mendingan gitu deh. Nanti saya nge-assign semua mahasiswa untuk buat memberikan tugas laporan.
paling kan Ya. gimana ya? Ini kan sistemnya kelompok. Salah satu aja, jadi perwakilan salah satu kelompok, ketuanya atau siapa boleh, yang memberikan tugasnya. Jadi semuanya tetap saya assign tugas itu, tapi yang mengumpulkan hanya salah satu dari kelompoknya. Jadi akan ada 8 laporan gitu. Karena kan ada 8 kelompok. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah? Kita mau nonton video lagi. Silakan dicek YouTube Prodi Gizi ya. Prodi Gizi Advocacy. Ya, saya close ya. Oke, baik, terima kasih ya. Jangan lupa untuk isi daftar hadir. Sampai ketemu lagi berarti minggu depan. Untuk kuliahnya sama saya, praktikumnya juga sama saya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan room ya. Terima kasih Ibu. Banyak Bu.